Saya membaca banyak berita terkait dengan Pak Jokowi yang selalu bicara tentang netralitas Polri, netralitas ASN, netralitas, semua tentang netralitas, terutama menjelang pilkada ini. Pertanyaan bagi saya, apakah pernyataan Pak Jokowi tersebut masih layak dipercaya atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, benarkah Pak Jokowi tidak cawe-cawe dalam pilkada kali ini? Kita mengetahui bagaimana sekarang keluarga Pak Jokowi yang sudah fix nih, hampir pasti, Bobi Nasution, mantu Presiden Jokowi, ikut pilkada Gubernur Sumatera Utara. Yang kedua, Kaesang, putra bungsu Pak Jokowi, masih terus berburu kesempatan untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur pada pilkada kali ini. Bahkan yang ditarget itu bukan main-main. Kota Jakarta yang luar biasa sebagai ibu kota negara dengan pendapatan asli daerah PAD yang cukup luar biasa. Jadi apakah kita bisa menerima kebenaran, kepastian atau realita kenyataan pernyataan Pak Jokowi itu adalah sebuah kebenaran atau hanya sebuah basa-basi politik yang justru Pak Jokowi lah yang paling terlibat dalam semua urusan cawe-cawe pilkada kali ini? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan bagi saya secara pribadi, saya lebih memilih untuk tidak percaya kepada omongan Pak Jokowi bahwa beliau tidak cawe-cawe, dan pernyataan para loyalisnya lah saya sebut ya, seperti Pak Luhut, Bali segala macam, siapapun itu di dalam jabatan pemerintahan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Saya lebih menerima situasi bahwa Pak Jokowi adalah aktor terbesar di banyak pilkada kali ini. Kalaupun tidak di banyak pilkada, minimal Pilgubsu atau Kaesang pasti adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memenangkan mereka pasti selalu ada. Tidak mungkin Pak Jokowi akan berdiam diri, melepas, membebaskan, dan terlihat tidak terlibat. Kalau kita bicara tentang kapasitas-kapabilitas, apa yang membuat partai-partai politik itu mendukung Bobi Nasution menjadi calon gubernur di Sumatera Utara? Tidak ada. Bobi tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Memimpin kota Medan saja tidak beres, apalagi memimpin Sumatera Utara. Jadi kalau bicara tentang kapasitas, kapabilitas, kualitas, Bobi tidak akan layak maju sebagai calon gubernur. Dan kalau ada yang memajukan dia, patut kita pertanyakan nalar mereka. Tetapi sekarang kita mendengar Bobi telah mendapat rekomendasi. Jadi pertanyaannya, rekomendasi itu ada karena kapasitas Bobi atau karena adanya faktor Jokowi? Demikian juga ini dengan Kaesang. Kalau seandainya nanti Kaesang ternyata dapat rekomendasi untuk menjadi cagup atau cawagup di pilkada DKI Jakarta atau di Jawa Tengah lah atau di mana, mungkin dua ini adalah sasaran beliau. Sasaran utama DKI Jakarta, sasaran kedua, opsi kedua adalah Jawa Tengah. Apakah Kaesang memiliki kapasitas, kualitas, kapabilitas, kemampuan untuk menjadi cagup atau cawagup? Menurut saya tidak. Kaesang tidak memiliki kapasitas, kualitas untuk menjadi cagup atau cawagup. Beliau belum layak. Jadi kalau nanti Kaesang ternyata dapat rekomendasi maju sebagai cagup atau cawagup, apakah itu karena kualitas, kapasitas, kapabilitasnya? Menurut saya tidak, tetapi karena faktor Jokowinya. Tapi apakah faktor Jokowi ini terlibat aktif menyodorkan anaknya ke sana sini atau tidak? Ya itu kan rahasia di balik pintu, di balik jendela. Tetapi faktor Jokowi lah menurut saya yang membuat anak-anaknya semua bisa menjadi kandidat dalam setiap kontestasi pilgub, pilkada, atau bahkan cawapres kemarin, Gibran Rakabuming Raka. Tanpa Jokowi, memangnya Gibran itu siapa? Dia tidak punya kapasitas untuk menjadi calon wakil presiden. Masih banyak orang kita yang lebih hebat dari Gibran. Tapi kenapa Gibran kemudian dipilih? Karena faktor Jokowinya. Ini bukan hal yang perlu diperdebatkan. Tapi menurut saya, kita terimalah realita bahwa politik di negara kita ini telah rusak dan semakin kacau. Menurut saya juga bukan hanya di Indonesia. Kekacauan ini di banyak negara terjadi, kekacauan berpolitik. Kita juga melihat bagaimana Amerika dengan kualitas kehidupan yang sudah tinggi, tetapi capresnya hanya dua orang sepuh, Biden dan Trump. Tapi itu urusan mereka. Urusan saya adalah mengawal negeri ini untuk menjadi sebuah negara yang terus lebih baik, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas agar kemiskinan rakyat kita
bisa dientaskan dan cita-cita kemerdekaan bangsa kita bisa dicapai. Ini yang paling penting. Jadi kembali kepada persoalan faktor Jokowi. Menurut saya, cawe-cawe Jokowi lah yang menjadikan Kaesang, Bobi, dan Gibran masuk dominasi kuat di dalam setiap kontestasi politik di negeri ini. Tanpa Jokowi, mereka